Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Marhaban ya syahr Ramadan, marhaban ya syahr siyam. Selamat datang bulan yang indah dan selamat datang bulan yang penuh berkah, selalu dinanti oleh umat Islam semuanya. Alhamdulillah kita sudah bisa menjalankan beberapa hari puasa di bulan Ramadan. Tapi ada hal yang sangat penting. Apa sih yang harus kita lakukan yang menjadi inti di bulan Ramadan? Itu menjadi pertanyaan bagi kita pasti. Kan? Dalam sebuah hadis dikatakan bahwa as-shaim fa innahu li, bahwa puasa yang namanya ibadah berpuasa, Allah Subhanahu wa taala melalui hadis qudsi mengatakan bahwa ibadah puasa kalian hanya untukku, sebagai sebuah amal ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah melanjutkan wa ana ajzi bihi, dan akulah yang akan membalas perbuatan kalian, tergantung saya sendiri, tergantung Allah sendiri. Sehingga menjadi sebuah pertanyaan dong, kita hari ini sudah puasa, kita mau dapat apa? Belum tahu juga, belum tentu juga kita tahu, ya kan? Karena bahwa semuanya diberikan khusus oleh Allah Subhanahu wa taala, khusus bulan orang yang berpuasa. Sehingga dalam hal penting ini, ada sebuah hal penting dalam berpuasa atau semua, bahwa semua dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira apa yang sangat penting? Yaitu ikhlas, atau melakukan murni karena Allah Subhanahu wa taala. Mengapa ada ikhlas? Ini sebuah cerita, ada sebuah kisah yang pernah didengar oleh kita semuanya, kisah tentang zaman dahulu, seorang Pak Yai dengan seorang santri. Apalagi kita yang sedang belajar di sebuah pondok pesantren, sangat penting untuk belajar dari kisah-kisah ini. Dulu ada sebuah kisah, kita semua sudah tahu, ada seorang kiai mempunyai dua santri, sebut saja Ali sama Umar. Nah, pada suatu hari Ali sedang berpanen sebuah singkong di kebunnya, kemudian menemukan singkong-singkong yang sangat bagus. Kemudian begitu menemukan singkong yang bagus, maka dia membungkusnya dan ingin membawanya, memberikan hadiah atau oleh-oleh untuk Pak Yai atau yang mengajarinya dulu. Kemudian dia datang membawanya kepada Pak Yai. Begitu sampai menyampaikan kepada Pak Yai, saya habis saja panen singkong, melihat ada singkong bagus banget, ingin saya berikan kepada Pak Yai, semoga bisa dimakan dengan lezat. Kemudian Pak Yai membawa singkong itu ke belakang, bertemu dengan Bu Nyai atau istrinya. Kemudian Bu Nyai menyampaikan, Bu Nyai, ini ada singkong yang sangat bagus. Nah, kira-kira apa yang akan kita berikan kepada Ali? Kemudian sang istri hanya menjawab, kita nggak punya apa-apa. Itu ada sebuah kambing, ada seekor kambing yang pernah diberikan oleh orang kaya kemarin. Ya sudah, kambingnya itu aja dikasihkan ke Ali. Kemudian kambing itu diberikan oleh Pak Yai kepada santrinya, yaitu Ali. Kemudian Ali pulang membawa kambing, bertemu dengan Umar. Ketika Umar bertanya, Ali, kamu dari mana dapat kambing? Saya habis ngasih singkong ke Pak Yai, dikasih kambing, gitu ya. Kemudian begitu beberapa waktu, Umar langsung berpikir dalam dirinya, bayangkan, ngasih singkong saja dapat kambing, kira-kira kalau ngasih yang lebih bagus bakalan dapat apa? Bisa dapat sapi ini, bisa dapat yang lebih besar lagi. Kemudian Umar dengan berniat biar mendapatkan yang bagus dari Pak Yai, Umar datang ke pasar membeli buah-buah durian, 3 buah durian yang tentu mahal dan bagus. Kemudian datang ke Pak Yai dan menyampaikan, Pak Yai, saya silaturahmi membawa 3 buah durian yang bagus, saya ikhlas karena Allah untuk Pak Yai. Kemudian Pak Yai dengan gembira karena sebuah hadiah
membawanya ke belakang kepada Bunyai. Bertanya, Bunyai, ini Umar bawa hadiah yang bagus, sebuah durian. Kira-kira mau dibalas dengan apa? Sang Bunyai bingung. Kita nggak punya sesuatu apapun. Kemarin aja seekor kambing sudah dikasihkan ke Ali. Terus apa yang harus kita berikan? Karena saling berpikir, kemudian akhirnya diputuskan bahwa ya sudah, singkong saja yang kemarin diberikan oleh Ali, kita berikan kepada Umar, daripada Umar pulang bawa tangan kosong. Kemudian singkong itu dikasih kepada Umar. Begitu tahu dia sudah memberikan yang bagus dan yang baik, hanya mendapatkan singkong, Umar pulang dengan rasa kecewa, pulang dengan rasa putus asa. Bagaimana mungkin saya memberikan yang terbaik, hanya dapat seperti ini, hanya dapat hal yang sepele. Dalam sebuah kisah ini tentang santri dan Pak Yai hanya sebagai contoh, di mana bahwa keikhlasan sangatlah penting meskipun hanya seperti singkong. Itu tidak akan bisa dibandingkan dengan suatu yang bagus seperti durian, tetapi tidak ada keikhlasan dalam dirinya, hanya ada keinginan mendapatkan yang terbaik. Dari kisah ini kita bisa mengambil, apalagi di bulan Ramadan, bagaimana bulan Ramadan semua balasan hanya datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita tidak pernah tahu apa yang akan kita dapatkan dari amalan yang kita lakukan di bulan Ramadan. Kita tidak pernah akan tahu, sehingga ketika kita tidak tahu apapun yang akan kita dapatkan, tentu satu kunci yang harus kita lakukan adalah keikhlasan yang murni, yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala di bulan suci Ramadan. Banyak sekali amalan yang bisa kita lakukan, tetapi kita harus membawa keikhlasan dari dalam hati. Keikhlasan dilakukan khusus tidak karena siapapun, tapi hanya khusus karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian, semoga bermanfaat untuk kita semua. Apabila ada kebaikan datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan apabila ada kekurangan adalah datang dari diri saya sendiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.